pada soal nomor 1, sebelumnya kita disuruh membuat database dengan nama Smart Home System. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membuat database ini pada UTS sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat di mana kita di sini membuat database dengan nama Smart Home System. Kemudian kita membuat atau meng-create table bernama users, di mana pada tabel users ini terdapat atribut itu ada user identity, kemudian ada user password, dan pastinya user identity ini digunakan sebagai primary key. Kemudian ada user status, kemudian ada last update. Kemudian kita juga membuat tabel device, di mana di sini device ID sebagai primary key, kemudian device name, kemudian ada device status. Kemudian kita juga membuat tabel bernama room. Di sini kita memiliki atribut room ID sebagai primary key, kemudian ada room name, location ID, dan kemudian device ID. Nah, kemudian di sini kita menggunakan device ID ini sebagai foreign key, yang dimana referensinya adalah dari tabel device itu yang ada di sebelah sini. Kemudian kita juga memiliki tabel room access, di mana kita memiliki atribut access ID sebagai primary key, kemudian ada user identity, room ID, kemudian active room, kemudian active to, kemudian kita memiliki foreign key-nya itu adalah room ID, dan juga ada user identity. Kemudian kita juga membuat tabel access history, di mana pada tabel access history ini memiliki atribut adalah history ID sebagai primary key, kemudian access ID, kemudian device status, kemudian ada timestamp, kemudian ada foreign key adalah access ID, di mana referensinya adalah dari tabel room access. Nah, ini dia kita melakukan insert, di mana di sini kita melakukan insert ke user. Di sini ada device, kemudian di sini ada room, kemudian room access, dan di sini ke access history. Nah, kita langsung masuk saja kepada persoalannya. Nah, pada persoalan kita disuruh membuat sebuah query pada tabel users untuk mendapatkan informasi user ID, di mana status user adalah aktif. Nah, seperti kita ketahui, untuk mengakses atau mendapatkan informasi, kita harus menggunakan sintaks select, kemudian bintang, kemudian from. Ini kita diminta untuk mengakses dari user ID pada tabel users. Maka kita select. Pertama kita select user, di mana walau query pada tabel users terdapat informasi user ID. Select sepertinya di sini ya. Nah, jadi pada soal dan sintaks yang kita buat sepertinya kurang sinkron. Nah, jadi yang betul itu adalah kita mengakses informasi dari user identity. Nah, user identity from users, ya betul, tabel users where
kita mengambil status usernya itu adalah aktif. User status sama dengan aktif. Itu ya aktif. Oke, kemudian kita compile. Nah, sebelumnya untuk membuktikannya kita tampilkan juga sini tabel users. Select salah from users. Nah, di sini dapat kita lihat user identity-nya adalah ayah, di mana user status aktif itu memiliki user identity ayah, dan juga di sini ada super user dan mati. Ya, sini kita. Nah, jadi untuk nomor 1 betul. Kemudian kita lanjut ke nomor 1B. Nah, kita di sini membuat sebuah query pada tabel user untuk mendapatkan informasi user ID dan last update, di mana status user tersebut adalah inaktif. Nah, caranya hampir mirip. Kita select user identity, kemudian kita di sini juga mengakses mendapatkan informasi dari last update. Kita sini last update. Oke, kemudian from user, dimana status user tersebut adalah inaktif. Where user status dan kita compile. Nah, caranya sama, kita buktikan. Select inaktif. Ya, di sini user status inaktif itu adalah Badu Ibu. Nah, betul Badu Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Akses ini disuruh menampilkan semua record pada tabel akses history, di mana akses tersebut dilakukan antara tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 31. Menampilkan semua record. Nah, jadi kita di sini menampilkan select semua. Kita gunakan bintang from access history where kita tampilkan dulu access history. Berarti di sini access ID ya. Bisa berarti di sini access history di mana akses tersebut dilakukan di antara tanggal 1 Januari 1999 sampai 31 Desember. Berarti kita menampilkan
access story di mana proses dilakukan, berarti kita menggunakan parameter pada timestamp adalah seperti kita gunakan timestamp karena di sini timestamp yang memuat informasi mengenai tanggal. Kemudian di sini kita diminta dari tanggal 1 sampai tanggal 31, berarti kita di sini menggunakan fungsi between. Timestampnya berarti kita mulai dari tanggal 1 Januari 1999. Di sini 1999, kemudian Januari 01 sampai, nah karena ada kata sampai sini berarti kita menggunakan komparator n. Ini sampai 31 Desember 19 12 21. Oke, sekarang kita compile. Oh, ada yang salah. Oke, di sini type. Oke. Nah, dapat kita lihat hasilnya. Jadi pada tabel ditampilkan semua data dari access story, yang dimana itu tanggalnya mulai dari tahun 1999 dan paling tinggi itu adalah tahun 2019. Nah, ini dia tahun 2019. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 2B. Nah, di sini kita disuruh menampilkan semua record pada tabel access story, di mana akses dilakukan pada jam pagi hari itu pukul 6 sampai pukul 9. Nah, caranya hampir mirip. Kita menggunakan select all from access history. Sini tampilkan dulu. Dan menggunakan parameternya adalah waktu. Jadi kita menggunakan convert, dimana where convert, dimana where convert kita menggunakan time pada timestamp. Kemudian kita juga menggunakan between, karena ada situ kata sampai ya, pukul 6 sampai 11.59. Kita sini menggunakan between, kita sini 06, salah, 06 2 0 menggunakan komparator n. Komparator n tadi untuk mengindikasikan sampai, sedangkan between itu antara ya. 6 sampai 11 900. Oke, kita coba
Oke, kita lihat hasilnya. Sini tampilkan ya, dari waktu akses itu dari pukul 6 pagi sampai 11.59, berarti waktu paling rendahnya itu adalah pukul 6 pagi dan waktu tertingginya adalah pukul 11.59. Nah ini dia untuk waktu tertinggi, waktu ini dia untuk waktu terendah. Untuk membuktikannya, apakah ada lagi waktu yang di bawah ini dan ini, yang ada di bawah pukul 7 dan di atas pukul 11.59. Nah ini dia, ada ya, kemudian paling pukul 6, pukul 11, pukul 3. Oke. Nah berarti untuk nomor 2B berhasil. Kemudian kita sekarang masuk ke nomor 2C. Ya. Kita menampilkan semua data pada device yang dimana device name mengandung LG. Nanti kita juga menggunakan select all from dari tabel device. Kemudian where, dimana device name mengandung LG. Berarti kita menggunakan di sini fungsi like, kemudian kita buka kurung di sini LG. Oops. Ya, betul. Kita coba berarti sini where name. Aduh, coba yang name. Pada tabel device name. Salah. Oke, kelebihan huruf S. Oke. Nah, sebenarnya di sini kita bukan menampilkan kata yang mengandung huruf LG, tapi di sini kita menampilkan awalannya itu menggunakan LG. Apabila kita meletakkan LG ini di belakang persen ini, maka yang akan ditampilkan adalah kata yang memiliki akhiran LG. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 2D, kita di sini menampilkan semua data pada rooms yang berlokasi di first floor. Oke. Kita juga select all from pada rooms where menampilkan semua data pada rooms yang berlokasi di first floor. Location ID. Untuk memastikannya kita coba akses dulu data dari si rooms. Oke, berarti betul ya. Dimana berarti di sini kita menggunakan location ID. Bisa juga di sini sama dengan
first flow. Oke, itu karena kita menampilkan semua data dari tabel room di mana atribut location ID-nya itu bernilai first floor. Oke. Kemudian yang terakhir nomor 2E oke. Cuman ini ya. Oke, kemudian nomor selanjutnya adalah nomor 2E. Nanti kita menampilkan akses ID dari room akses. Kita menampilkan room ID, kemudian room akses, di mana user identity-nya itu sama dengan atau bernilai superuser atau ayah. Berarti kita di sini select from select access oke, ini ada yang salah. Di sini kita menampilkan akses ID dan room akses. Nanti ini kita maksudnya kita mengakses menampilkan akses ID dari tabel room akses, select akses ID select all from storage. Di sini atribut kita disuruh menampilkan atribut akses ID. Oke. Oke. From akses. Dan sini where kemudian sini dimana berarti kita menggunakan user identity-nya, dimana user identity-nya sama dengan super user. User identity from room access from room access. Kita salah. Maksudnya dari room, tabel room. Dari tabel room. Salah ya. Dari tabel akses.
per user. Room access from room access. Ya betul ya, dari room access. Oke, di sini dari room access where user identity itu sama dengan super user dan tua ya, or ya. Oke, karena kita sini menggunakan kata dan, atau kita menggunakan sini comparator of. Di sini kita harus menambahkan atributnya ini di sini, or user identity itu sama dengan ayah. Oke, betul, hasilnya berhasil. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Kita sini menggunakan delete from access where access underscore id itu dengan A008. Oke, jangan lupa train. Ini berhubungan dengan gagal. Berarti apa yang terjadi adalah karena akses ID dari room access, mana di sini kita menggunakan room access, di mana akses ID di sini merupakan primary key yang menjadi foreign key di tabel access history. Nah, berarti di sini untuk akses ID A008 ini kemungkinan telah digunakan atau dipakai di access history. Nah, untuk membuktikannya kita boleh cek pada tabel access history. Nah, kalau kita lihat di sini access ID itu untuk A008 itu telah terdaftar sebagai access ID di tabel room history, access history. Nah, ini berhubungan dengan hubungan tabel. Nah, untuk caranya menghapus si access ID ini pada room access, terlebih dahulu kita harus menghapus data access ID A008 ini pada tabel
akses history. Sini tidak dapat dihapus karena akses karena A08 telah terdaftar pada tabel akses history sehingga dari gimana terdaftar pada akses history dimana akses ID pada tabel akses history merupakan foreign key dari reference tabel akses ID merupakan foreign key dari reference dari tabel akses ID. Oke, nomor 3C. Apakah ada jenis? Ya. Jenis integritas yang dilanggar adalah integritas integritas referensial di mana melanggar hubungan antara tabel room access dan tabel room history. Oke, sampai di sini saja penjelasan ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih.